Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jemaah sekalian, dimanapun kita berada, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita dan senantiasa memberikan kemudahannya kepada kita. Sebab tanpa perlindungan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sulit, maka kita juga akan mengalami penderitaan yang tiada kunjung habis-habisnya. Saudara jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah ini adalah merupakan hal yang mesti kita lakukan. Bukti daripada bersyukur itu adalah terus melaksanakan perintah-perintah Allah dalam kondisi sehatkah, dalam kondisi sakit, dalam kondisi mudah dan sulit, itu tetap akan terus kita lakukan. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah saudara sekalian, bahwasannya hidup kita ini, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, usahakanlah supaya engkau menjadi orang berilmu. Nah, ini yang menjadi hal yang mesti kita perhatikan. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang begitu cintanya kepada Rasulullah. Beliau mengingatkan kita, ya, sebagai umat Rasulullah itu dia katakan, usahakanlah engkau menjadi orang yang berilmu. Kemudian atau belajar atau mendengar. Jangan engkau menjadi orang yang keempat. Arti kata berilmu tidak, belajar pun tak mau, mendengar pun tidak. Jadi inilah orang yang keempat, supaya engkau tidak binasa. Dalam kehidupan kita nih, untuk bisa memiliki ilmu itu, jalannya tidak lain dan tidak bukan dengan mempelajari ataupun mempelajari agama, mempelajari apa saja, sehingga pengetahuan itu akan mudah kita dapat kepada orang-orang yang kita anggap memiliki banyak pengetahuan, orang-orang yang memiliki banyak pengalaman sebagai ahlinya. Kalau itu tidak kita lakukan, maka mustahil diri kita ini bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu. Nah, untuk menjadi orang yang berilmu ini adalah menjadi cita-cita, khususnya bagi kita orang-orang yang senantiasa cinta kepada agama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Orang-orang yang diberi Allah ilmu itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan amanah-amanah yang Allah berikan. Karena di dalam kehidupan kita ini, apapun itu yang berhubungan dengan kehidupan kita, ada amanah yang Allah perintah. Ya, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang baik, kemudian menjadi seorang
makmum yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, ibu yang baik, istri yang baik, anak yang baik, dan seterusnya. Berhablum minan nas dengan baik. Yang sulit ini kan berilmu tidak, belajar pun tak mau, mendengar pun tidak mau. Maka tentunya pastilah orang-orang yang seperti ini akan sulit kehidupannya. Dan faktanya memang demikian kita lihat. Yang lebih sedih ada para saudara sekalian adalah ketika dia merasa berilmu, padahal diri dia hanya pintar mengatakannya, tapi tidak mampu melaksanakannya. Nah, inilah ujian kepada kita agar supaya kita ini terhindar dari perbuatan si penghafal kata-kata, bukan si penuntut ilmu. Nah, ini telah diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Jalan belajar itu salah satunya bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tetapi diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka orang kalau mau baca itu, ya, akan terlibat akalnya, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya orang yang mau membaca. Karena banyak pengertian-pengertian yang akan didapatnya. Makanya kenapa ayat yang pertama turun itu disuruh kita tuh baca. Kenapa disuruh baca? Karena kita memiliki kemampuan untuk itu. Ya, membaca ini kan bukan hanya tulisan, tetapi alam yang besar ini, ya, bumi dan langit yang dihamparkan oleh Allah kepada kita ini, ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di darat, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, ya, manusia, ya, dan banyak hal yang kita saksikan, ya, ada pegunungan, ada lautan, ada sungai, ya, beraneka ragam bentuk tanam-tanaman yang Allah ciptakan. Semuanya ini Allah jadikan untuk kita, agar tidak ada bantahan di diri kita ini, ya, supaya kita ini senantiasa mau beribadah kepada Allah, ditundukkan sama Allah untuk kepentingan kehidupan kita. Jadi orang-orang yang tidak mau ikro ini, ya, tentu di dalam perjalanannya itu salah, ya, karena yang Allah berikan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Allah kasih kita mata, tak pernah kita mau melihat bagaimana kehidupan yang berjalan terus, dan pada akhirnya ada, ya, satu titik di mana perjalanan itu akan berakhir. Tidakkah itu kita saksikan? Tidakkah itu kita dengar dengan telinga kita? Mereka dulu orang-orang yang pernah ada, diceritakan, ya kan? Mereka semuanya telah berakhir, telah menyelesaikan perjalanan hidupnya. Tidakkah pernah kita baca dalam satu riwayat ataupun kisah kehidupan melalui kitab, melalui buku tentang perjalanan, ya, Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, para kiai, para ustadz, ya, orang-orang tua kita,
Nah ini kita mesti ikro. Dengan membaca itu maka kita akan tahu diri, ya, siapa kita, akan kemana kita. Tentu inilah yang menjadi hal yang mesti kita ingat. Disuruh berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar. Ini belajar berilmu tidak, belajar tak mau, mendengar pun tak mau. Nah ada orang yang seperti itu, bisa jadi itu diri kita. Maka kedepannya saudara sekalian jangan pernah malas dan berputus asa daripada rahmat Allah. Tetaplah terus menjadi orang-orang yang gigih, orang-orang yang serius, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang memiliki keyakinan, orang-orang yang senantiasa bersabar atas ujian dan percobaan yang Allah berikan kepada kita. Belajar dan belajarlah terus. Insya Allah mudah-mudahan, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, barang siapa menuntut satu bab ilmu maka akan dibentangkan oleh Allah jalannya menuju surga. Demikian, kiranya bermanfaat kepada kita. Tetap semangat dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mujahid.